Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farhani Hamida dengan NIM 24095111092 dari kelas A. Di video ini, saya akan menjelaskan mengenai uji sensitivitas kuman beserta dengan penjelasan dari praktikum 1 hingga 4. Di mana video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah bakteriologi dan mikologi Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Dalam praktikum ini, praktikan mengambil sampel dari feses ayam yang mengalami diare. Untuk mengetahui bakteri apakah yang terdapat dalam sampel tersebut, praktikan melakukan serangkaian uji laboratorium, yang dimulai dari yang pertama isolasi bakteri, kemudian ada pewarnaan gram, dan kemudian ada uji biokimia dan gula-gula, dan yang terakhir ada uji sensitivitas kuman. Yang pertama, kita akan membahas praktikum 1, yaitu mengenai pengenalan peralatan laboratorium, sterilisasi dan pembuatan media, dan isolasi kuman. Yang pertama, mengenai peralatan laboratorium, ada beberapa peralatan yang digunakan dalam laboratorium mikrobiologi, diantaranya seperti pembakar bunsen. Yang kedua, ada OSE atau jarum inokulum. Yang ketiga, ada cawan Petri beserta dengan media agar, di mana pada praktikum ini, kami menggunakan media agar berupa nutrien agar atau Na dan McKenke agar atau MAC. Yang keempat, ada inkubator, yang berfungsi untuk penyimpanan dan membantu pengembangbiakan bakteri dengan suhu dan kelembapan yang bisa diatur. Yang kelima ada autoclave atau mesin yang digunakan untuk mensterilisasi peralatan laboratorium atau bahan kultur menggunakan uap dan air panas. Kemudian kita lanjut ke isolasi bakteri. Dalam isolasi bakteri ada alat-alat dan bahan yang kita gunakan, yaitu yang pertama ada bunsen, kemudian ada OSE atau jarum inokulum, yang ketiga ada cawan Petri beserta media agarnya, yang keempat ada alkohol, kemudian ada tisu, cotton bud, dan feses ayam sebagai sampel bakteri yang akan kita uji nantinya. Kemudian masuk ke prosedur kerja. Yang pertama kita perlu melakukan persiapan alat dan bahan. Kemudian kita mulai melakukan inokulasi. Jadi yang pertama kita perlu membuka penutup cawan Petri di dekat api bunsen. Kemudian kita memindahkan sampel bakteri ke permukaan media dengan cotton bud dan segera ditutup kembali cawan Petri tersebut. Kemudian kita lakukan sterilisasi terhadap OSE dengan memejarkan jarum inokulum pada api bunsen. Jarum inokulum perlu kita dinginkan, cukup dengan mengipas-ngipaskan jarum inokulum tersebut hingga suhunya Kemudian, mulai goreskan OSE pada media agar dengan cara strip atau zigzag. Jika sudah, segera tutup kembali cawan Petri. Setelah inokulasi selesai dilakukan, kita lanjut menginkubasi bakteri pada inkubator dengan suhu 37 derajat Celcius selama 18 hingga 24 jam. Isolasi bakteri merupakan proses pemisahan bakteri dari medium atau lingkungan asalnya, lalu menumbuhkannya di medium buatan, sehingga diperoleh biakan yang murni. Dalam mengisolasi bakteri, media baru yang digunakan dapat berupa cairan atau padatan semi-solid. Pada praktikum ini, media yang digunakan oleh praktikan adalah media nutrien agar Na sebagai media umum yang dapat ditumbuhi berbagai macam bakteri, dan media MAC atau McKenke agar, di mana media ini merupakan media selektif yang hanya dapat ditumbuhi oleh satu jenis mikrobes saja. Pada praktikum ini, praktikan hanya menggunakan teknik strik atau teknik gores, di mana sampel bakteri yang telah dipindahkan ke media baru digores menggunakan OS steril secara strik dan zigzag. Metode ini berupaya menghasilkan garis sebanyak mungkin pada permukaan kultur. Dan pada praktikum ini pula, isolasi bakteri dilakukan terhadap sampel feses ayam yang mengalami diare, di mana hasil yang ditunjukkan adalah adanya pertumbuhan koloni pada media nutrien agar. Di bakteri berwarna putih, berbentuk bulat, dan memiliki tepian yang rata, sedangkan pada media McKenke agar hanya ada satu jenis bakteri yang tumbuh dengan koloni yang berwarna merah muda. Nah, di tahap kedua, praktikan melakukan pewarnaan gram dan uji katalase, di mana alat dan bahan yang praktikan gunakan dalam pengecatan gram dan uji katalase diantaranya adalah OSE, objek gelas, alkohol, bunsen, pipet, mikroskop, pewarna gram berupa kristaviolet, lugol, alkohol, dan safranin, kemudian ada minyak imersi, aquades, dan kultur bakteri. Lanjut pada tahap pembuatan preparat. Untuk cara kerjanya, yang pertama kita perlu membersihkan objek gelas dengan alkohol. Selanjutnya, meneteskan satu tetes aquades pada objek gelas dan secara steril menginokulasi kultur bakteri dengan OSE ke aquades pada objek gelas yang tadi. Kemudian, campur campuran tersebut hingga merata, dan yang terakhir kita perlu memfiksasi objek gelas di atas api bunsen hingga mengering. Lanjut ke pewarnaan kristaviolet. Yang pertama kita perlu meneteskan larutan kristaviolet, biasanya larutan 1% ke seluruh permukaan preparat. Kemudian kita tunggu selama 1 menit hingga bakteri berwarna ungu. Lalu kita bilas preparat tersebut dengan air mengalir. Kemudian untuk tahapan pewarnaan lugol, alkohol, dan safranin juga melalui tahapan yang kurang lebih sama. Namun pengecualian terhadap alkohol, di mana setelah diteteskan alkohol, pewarna didiamkan cukup 30 detik saja.
kemudian dibilas menggunakan air mengalir. Warnaan gram merupakan salah satu metode pewarnaan yang digunakan untuk mengidentifikasi jenis bakteri yang diamati, di mana bakteri yang diwarnai dengan metode ini dibagi menjadi dua kelompok, yaitu bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Dalam prosedur pengecatan, bakteri gram positif mampu mempertahankan pewarnaan kristal violet hingga tahap dekolorisasi karena mengandung lapisan peptidoglikan yang tebal pada dinding selnya. Sedangkan pada bakteri gram negatif, mudah kehilangan pewarnaan kristal violet karena dilapisi oleh membran luar dan lapisan peptidoglikan yang lebih tipis. Sehingga setelah tahap dekolorisasi, bakteri gram negatif akan menyerap pewarna safranin dan terlihat berwarna merah muda. Secara mikroskopis, bakteri gram positif terlihat berwarna ungu dengan sel bakteri yang berbentuk basil dan susunan tunggal atau berpasangan, sedangkan bakteri gram negatif terlihat berwarna merah muda dengan bentuk kokus dengan susunan yang berkelompok. Pada praktikum ini, sampel bakteri yang berhasil perhatikan identifikasi secara mikroskopis adalah sampel bakteri dari media kultur nutrien agar. Dengan hasil berupa bakteri merupakan gram positif dengan sel bakteri yang terlihat berwarna ungu dan memiliki bentuk bacillus atau batang dan mayoritas selnya tersusun berpasangan atau streptobacillus, serta sebagian lainnya tunggal atau monobacillus. Dengan hasil pengamatan ini dapat diprediksikan bahwa bakteri tersebut kemungkinan merupakan kelompok bakteri Bacillus sp seperti Lactobacillus sp. Tahap selanjutnya merupakan uji biokimia dan gula-gula. Alat dan bahan yang digunakan adalah media biakan, ose, bunsen, dan alkohol. Adapun media yang digunakan adalah TSIA, SIM, MRVP, SCA, dan gula-gula. Untuk cara kerjanya, yang pertama kita perlu mensterilisasi ose terlebih dahulu, kemudian melakukan inokulasi terhadap sampel bakteri dan menanamkannya pada masing-masing media. Pada media SIM, inokulasi dilakukan dengan mengaduk media bersama dengan bakteri menggunakan ose. Cara yang sama juga dilakukan dalam inokulasi terhadap media gula-gula dan MRVP. Untuk media semi-solid seperti TSIA dan SCA, inokulasi dilakukan dengan menusukkan ose pada tengah-tengah media TSIA dan SCA. Berbeda dengan media TSIA yang hanya ditusukkan, inokulasi pada media SCA perlu dilanjutkan dengan menggoreskan ose secara zigzag pada sisi miringnya. Pada uji gula-gula, dalam media TSIA, bakteri yang diuji menunjukkan perubahan warna kuning yang kurang jelas, di mana hal ini kemungkinan karena bakteri tersebut lemah dalam memfermentasi 3 gula, yaitu glukosa, laktosa, dan sukrosa, produk asam yang teroksidasi, ataupun kesalahan teknis dalam pengujian praktikan. Terlihat juga adanya pembentukan gas, namun tidak ada endapan yang dihasilkan, dan bakteri tidak memproduksi gas H2S. Kemudian pada pengujian SIM, menunjukkan hasil indol positif yang ditandai dengan terbentuknya cincin merah setelah menambahkan reagen COVAX, di mana hal ini mengindikasikan bahwa bakteri mampu menguraikan triptofan menjadi indol. Selain itu, juga menunjukkan motilitas positif yang ditandai dengan penyebaran pertumbuhan bakteri menjauh dari garis inokulasi, yang menunjukkan adanya flagela pada bakteri tersebut. Kemudian pada uji MRVP, dalam praktikum ini menunjukkan hasil MR positif dan VP yang negatif, di mana bagian atas media MR berubah warna menjadi merah dan menunjukkan bakteri mampu melakukan fermentasi asam campur dengan menghasilkan asam stabil dan menurunkan pH secara signifikan, sehingga menghasilkan hasil yang positif. Sementara itu, uji VP menunjukkan hasil negatif karena tidak menunjukkan perubahan warna setelah penambahan reagen, yang mengindikasikan bahwa bakteri tidak dapat memproduksi asetonin sebagai produk fermentasi glukosa. Kemudian pada uji SCA menunjukkan hasil negatif karena media tetap berwarna hijau, yang menandakan bahwa bakteri tersebut tidak tergolong Salmonella atau Shigella, karena mampu tumbuh dan memfermentasi laktosa. Sementara itu, uji gula-gula yang praktikan lakukan menunjukkan hasil positif, dan disertai dengan adanya produksi gas. Hal ini ditandai dengan perubahan media yang berwarna kuning menjadi hijau, sehingga menunjukkan kemampuan bakteri dalam memfermentasi karbohidrat dengan menghasilkan asam dan gas CO2 atau H2. Yang terakhir, pada uji katalase menunjukkan hasil negatif yang ditandai dengan tidak terbentuknya gelembung saat ditetesi H2O2 3%, di mana ini menunjukkan bahwa bakteri uji tidak menghasilkan enzim katalase. Hal ini mengindikasikan bahwa bakteri tidak mampu menguraikan hidrogen peroksida menjadi air dan oksigen. Hal ini memungkinkan bahwa jenis bakteri tersebut merupakan bakteri anaerob fakultatif atau mikroaerofil seperti Streptococcus sp atau Enterococcus sp. Tahapan yang terakhir adalah uji sensitivitas kuman. Adapun alat dan bahan yang diperlukan adalah yang pertama ada media agar, ada cotton swab steril, kemudian ada bunsen, alkohol, pinset, dan cakram antibiotik yang terdiri dari kanamisin, amoxicillin, ampicillin, lecitracin, dan SXT. Selanjutnya, langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah menginokulasi bakteri Staphylococcus aureus menggunakan cotton swab steril. Goreskan cotton swab steril pada permukaan media agar secara merata. Kemudian tempelkan kelima cakram antibiotik pada setiap sisi media bakteri dengan diberikan jarak minimal 2 cm dari tepi cawan Petri. Pada hari pengamatan, hitung diameter zona hambat di setiap antibiotik.
Dalam uji sensitivitas antibiotik terhadap Aureus menunjukkan hasil yang beragam. Yang pertama, kanamisin memberikan hasil sensitif dengan zona hambat sebesar 15 mm, yang berarti antibiotik ini masih efektif dalam menghambat pertumbuhan bakteri. Sebaliknya, amoxicillin dan ampicillin, keduanya yang termasuk antibiotik beta-lactam, menunjukkan hasil resisten dengan zona hambat amoxicillin 12 mm dan ampicillin 13 mm, di mana resistensi terhadap kedua antibiotik ini kemungkinan besar disebabkan oleh produksi enzim beta-lactamase Staphylococcus aureus yang mampu memecah cincin beta-lactam sehingga antibiotik menjadi tidak aktif. Kemudian, pada antibiotik basitrasin dan SXT juga menunjukkan hasil yang resisten, ditandai dengan tidak terbentuknya zona hambat, di mana resistensi terhadap basitrasin mungkin disebabkan oleh ketidakmampuan antibiotik ini untuk menembus dinding sel bakteri. Sementara itu, resistensi terhadap SXT dapat terjadi akibat mutasi gen yang mengkode dihidrofolat reduktase sehingga bakteri tidak lagi terhambat oleh kombinasi antibiotik ini. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada salah-salah dalam kata, dan terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.